Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah, sesuai janji Bapak ingin menyampaikan materi yang mungkin belum pernah kalian pelajari sebelumnya, yaitu tentang hardware atau perangkat keras. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem komputer, khususnya di bagian perangkat keras atau hardware-nya. Nah, materi ini Bapak akan bahas khusus untuk informatika kelas 7. Yuk kita mulai. Apa sih sistem komputer itu? Sistem komputer adalah sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi. Karena komputer tidak bekerja sendirian. Komputer adalah sebuah sistem, yaitu kumpulan beberapa bagian yang saling bekerja sama. Dalam sistem komputer terdapat 3 komponen utama. Yang pertama ada hardware, yaitu perangkat keras, ada juga software, perangkat lunak, dan juga yang ketiga adalah brainware atau perangkat penggunanya. Jadi kalau tidak ada satu dari perangkat ini ya nggak akan berfungsi gitu ya. Nah, hardware itu cirinya bisa kita lihat, bisa kita raba, dan bisa kita pegang. Nah, itu ciri fisiknya hardware. Nah, sedangkan software, perangkat lunak, yaitu hanya bisa dilihat doang ya, hanya bisa dilihat saja oleh mata kita, tidak bisa disentuh atau lagi dipegang-pegang, itu nggak bisa ya. Biasa kita sebut sebagai aplikasi. Nah, yang biasa Bapak sebut sebagai jeroan komputer ya. Dalam komputer itu ada beberapa aplikasi yang itu software namanya. Dan ketiga itu brainware, yaitu penggunanya, kitanya yang memakai. Jadi tanpa ada salah satu ini yang akan berfungsi, sistem komputernya nggak akan jalan. Pada pembelajaran ini kita akan fokus mempelajari apa itu hardware, apa saja jenis-jenisnya, bagaimana fungsinya, serta contoh-contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa itu hardware? Hardware adalah bagian komputer yang dapat kita lihat dan kita sentuh secara fisik. Semua komponen yang berbentuk benda itu termasuk dalam hardware. Hardware memungkinkan komputer menerima data, memproses informasi, dan menampilkan hasil data tersebut. Seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya, bahwa hardware itu ya bisa dilihat, bisa diraba, dan bisa disentuh, bisa dipegang ya intinya ya. Seperti apa contohnya? Banyak sekali yang kita bisa lihat yang sebelumnya, kayak mouse, keyboard, kemudian monitor, printer, dan yang lain sebagainya ya. Jadi yang kamu bisa lihat secara gamblang, nah itu namanya hardware. Berikutnya kelompok utama hardware. Nah, di sini secara umum perangkat keras komputer itu dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Ada banyak jenisnya. Yang pertama mungkin bisa kalian lihat di layar, ada perangkat input, yaitu biasa sering disebut sebagai input device atau perangkat masukan. Kemudian ada processing device atau perangkat proses atau perangkat pemproses. Kemudian ada output device atau perangkat keluaran. Nah, berikutnya ada storage device ya. Storage itu penyimpanan ya, jadi perangkat untuk menyimpan. Kemudian ada networking device atau perangkat-perangkat yang khusus untuk mengelola jaringan, dan juga ada peripheral tambahan atau perangkat-perangkat pendukung lainnya. Berikutnya kita akan bahas semuanya satu persatu ya, biar kalian paham. Yang pertama tadi ada input device atau perangkat masukan ya. Dalam input device ini kita akan kelompokkan hardware mana saja atau alat mana saja yang berfungsi untuk memasukkan ya data ataupun yang lainnya. Nah, contohnya misalkan di sini kan ada contoh disebutkan ya, perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer itu ada keyboard, ada mouse, ada mikrofon, ada webcam ya yang tercantum di layar. Nah, kenapa keyboard menjadi perangkat input ya? Karena dia berfungsi untuk memasukkan huruf atau angka, perintah-perintah seperti itu ya. Nah, kemudian ada berikutnya ada mouse. Kenapa masuk dalam perangkat input atau masukan? Karena dia memasukkan perintah. Ya, kita pilih mana, kemudian kita tentukan, kita klik, kita pilih itu. Jadi ada perintah-perintah yang masuk. Ya, nah itu makanya masuk ke dalam kategori input device. Berikutnya ada mikrofon. Nah, kenapa juga mikrofon disebut sebagai input device? Nah, karena mikrofon berfungsi untuk memasukkan suara, ya, memasukkan suara. Nah, kalau masukkan gambar, ya, masukkan gambar atau menangkap gambar atau video, nah itu masuknya webcam. Ada juga yang tidak cantum di sini, ada scanner, ya. Scanner itu memindai atau memindahkan dari benda bentuk nyata ke dalam benda bentuk digital, ya, melalui alat scan itu.
ya, atau scan bisa digunakan kalian biasanya di aplikasi kamera ya, yang scanner atau apapun ya, yang fitur-fitur aplikasi di handphone kalian. Nah, itu termasuk dari input device. Ada lagi kalau misalkan untuk game ya, yang bentuknya joystick itu, nah itu juga termasuk dalam input device. Berikutnya ada processing device. Nah, perangkat ini berfungsi untuk memproses atau berfungsi untuk mengolah data yang masuk. Proses ini dilakukan terutama oleh CPU yang merupakan otak dari komputer. Selain itu ada juga GPU ya, yang memproses grafik, serta RAM yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Ya, ini disebutkan di samping. Ada CPU, Central Processing Unit, ada ALU, ada CU, Control Unit, ada GPU, Graphic Processing Unit, dan juga RAM sebagai memori utama. Nah, alat-alat ini, bagian-bagigian ini itu termasuk dalam processing device atau alat atau hardware untuk memproses data. Prosesnya dari mana? Tadi dari input device tuh, alat-alat dari input tadi, dari keyboard, dari mouse, di mana ya, apalagi tadi joystick ya, kemudian cam scanner atau webcam atau mikrofon. Nah, semua data yang masuk tadi itu diolah oleh mereka ya, diolah oleh bagian-bagian ini ya, diolah oleh processing device. Nah, di sini ada CPU, yaitu otak komputer. CPU mengatur semua aktivitas komputer ya, ini otaknya. CPU apa singkatannya, ada yang tahu? Ya, Control Processing Unit, betul. Ya, jadi di sini ada RAM. Ya, pernah dengar mungkin RAM ya. Nah, RAM di sini sering ketukar dengan memori ya. Dalam handphone itu biasanya memori atau RAM itu sering disamakan ya dengan yang di komputer. Ini perbedaannya, ada RAM dengan, kalau penyimpanan di komputer namanya hard disk, ada ya hard disk. Nanti bakal dijelasin bedanya antara hard disk HDD dengan hard disk SSD ya. Nah, di sini untuk RAM ya, biasa kalian sebut RAM atau penyimpanan atau memori biasanya. Nah, tapi di RAM di sini memori utama, yaitu memori utama komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang digunakan. Jadi processing data, kemudian menyimpan memori-memori yang pada saat komputer berjalan itu menyimpannya di RAM. Ketika komputer dimatikan, maka semua data di RAM itu akan hilang. Semakin besar kapasitas RAM, maka biasanya komputer bekerja semakin cepat. Contohnya gini, kamu kan dalam tugas informatika kan kadang mengerjakan di lab ya, mengetik data di buah komputer, ya kan? Nah, kamu ketik tuh bla 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 banyak kan. Nah, itu masih menyimpannya di RAM tuh. Ya, jadi kalau komputer mati ya itu biasanya data-data tersebut hilang. Atau kadang itu masih senyangkut sih, bisa dimunculkan kembali, tapi biasanya hilang sebelum kamu simpan. Tapi kalau misalkan file kamu buat kemudian di save atau save as, kamu simpan ya, di penyimpanan utama, maka itu nyimpannya bukan di RAM lagi, tapi nyimpannya sudah di hard disk ya. Selanjutnya yang ketiga ada output device. Perangkat output device menampilkan hasil dari proses komputer, misalnya monitor yang menampilkan gambar, printer juga yang menampilkan dokumen yang sudah dicetak, kemudian ada speaker yang mengeluarkan suara, atau proyektor untuk menampilkan visual ke layar besar. Nah, jadi fungsi output device atau alat-alat apa saja gitu yang masuk ke dalam output device ya, kamu logikanya gitu aja, yang bisa menampilkan, bukan masuk ya, yang tampil-tampil, mau tampil di layar, mau nampilin gambar, berarti ada monitor, ada proyektor, atau ada printer ya untuk menampilkan semuanya. Untuk menampilkan suara atau menghasilkan suara, apa tuh biasanya? Ada sound ya, ada speaker, ada headset, ada earphone ya. Nah, itu yang seperti itu. Jadi kalau cara kerjanya itu, cara kerja output device dari, kalau awal itu kan dari input ya, dari input device itu kan udah masuk dalam processing device. Nah, dari proses device itu kemudian dikirim dari hasil olahan dari proses, dikirim ke dalam perangkat output ya, perangkat tampil. Nah, perangkat output inilah menampilkan dalam bentuk gambar, suara, ataupun cetakan yang seperti yang Bapak sebutkan barusan. Nah, selain ada input device, ada processing device, ada output device. Nah, di sini juga ada storage device. Nah, storage device ini adalah perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi
dalam jangka waktu yang pendek ataupun jangka panjang. Nah, di sini ada dua ya. Ada dua jenis penyimpanan. Yang pertama adalah penyimpanan utama atau primary storage. Yang kedua ada secondary storage. Primary storage ini atau penyimpanan utama itu berupa RAM, sedangkan penyimpanan yang kedua atau secondary storage itu adalah penyimpanan permanen. Tidak seperti penyimpanan RAM yang sifatnya sementara tadi ya, yang Bapak disebutkan kalau kita ngetik kemudian komputer dimatikan, hilang sudah datanya kalau kita belum disimpan. Nah, di sini kalau yang permanen ini akan tersimpan selamanya kalau misalkan alatnya nggak rusak. Nah, contohnya apa aja? Banyak, ada hard disk atau HDD, kemudian ada hard disk juga dalam bentuk SSD, nanti kita belajar. Kemudian ada apa lagi penyimpanan yang suka disimpan? Flash disk, ya, ada flash disk. Kemudian ada lagi tentang kartu memori, ya, yang di HP itu ada apa yang namanya kalau di HP? Memori-memori kecil itu ya. Kemudian ada yang bentuknya kepingan atau piringan atau CD atau DVD yang biasa ada di pasaran. Kemudian juga ada floppy drive. Nah, itu udah nggak ada ya, nggak dipakai. Bentuknya kayak floppy yang biasanya sering dipakai sama ngomong organ, biasanya itu diselipin atau penyimpanan yang di bawahnya itu. Nah, kemudian ini yang Bapak sebutkan tadi, Bapak udah spill bahwa ini dua-duanya ini sebenarnya hard disk semua ya, tapi ada yang jenisnya HDD, ada yang SSD. Ya, bedanya apa? Di sini ada perbedaan dari fitur teknologinya, kecepatannya, harga atau ketahanannya ya. Nah, bisa dilihat barang-barang di sini. Nah, kalau HDD atau hard disk drive itu bentuknya piringan berputar mekanik ya, asli ada piringannya ya. Kalau SSD atau solid state drive, nah itu chip elektronik ya, itu bentuknya digital. Kemudian kecepatannya gimana? Kecepatannya kalau yang hard disk itu lebih lambat ya. Yang hard disk piringan mekanik ini itu lebih lambat dibandingin dengan SSD. Nah, makanya harganya tentu yang SSD yang karena lebih cepat prosesnya itu jauh lebih mahal dibandingin dengan hard disk ya, atau HDD. Nah, kemudian ketahanannya kalau yang HDD atau hard disk drive itu rawan rusak karena benturan ya, karena bentuknya itu kayak jarum di piringan itu. Kalau kena benturan atau goncangan dia kegores dan itu cepat rawan rusak. Tapi kalau SSD karena tadi elektronik itu lebih tahan dari goncangan ya. Jadi makanya sekarang banyak yang menggunakan SSD dibandingin dengan HDD. Berikutnya ada perangkat jaringan. Nah, di sini adalah alat-alat yang biasanya sering digunakan dalam memasang jaringan komputer. Perangkat jaringan itu digunakan untuk menghubungkan komputer dari komputer satu dengan komputer yang lain dengan tentunya internet ya. Nah, apa aja alat yang dibutuhkan? Biasanya ada router, ada modem, ada switch, ada wifi adapter, ada LAN card, dan berikutnya ada peripheral tambahan atau perangkat-perangkat tambahan lainnya. Ya, biasanya ini mendukung aktivitas khusus komputer. Nah, di sini kita akan pelajari hubungan antar hardware-nya ya. Sebenarnya ada 3 sih sebenarnya ya. Ada 3 yang harus kalian pahami dari hardware tadi berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada input atau input device tadi, kemudian ada processing device, dan ada output ya. Input khususnya untuk memasukkan atau mengirim data, kemudian processing device untuk mengolah data, dibantu dengan storage ya, penyimpanan, kemudian ada dihasilkan oleh atau ditampilkan oleh output device. Nah, semua perangkat itu bekerja sama membentuk sebuah sistem komputer yang utuh. Jadi jika satu bagian saja dari bagian komputer ini tidak bekerja, maka komputer tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, ini sebuah alur lagi nih ya, biar kalian lebih paham contoh alur kerjanya. Jadi gini, ketika contoh aja ya, saat kamu mengetik di sebuah komputer atau di keyboard ya, mengetiknya. Nah, dari keyboard itu angka-angka atau huruf yang kamu masukkan, kemudian itu diproses oleh CPU ya, diproses oleh CPU sebagai pemprocessing datanya. Kemudian setelah diproses, maka ditampilkan tuh oleh monitor atau yang berfungsi untuk output device-nya ya, itu monitor. Kemudian kalau misalkan jika kamu sudah selesai mengetiknya atau membuat perintah-perintah khusus di komputer tadi, kamu simpan tuh file tersebut atau data tersebut, maka
itu sudah tersimpan dalam storage device atau disimpan dalam hard disk atau SSD itu. Ya, kalau misalkan pengen dicetak, ya dicetak oleh printer lagi ya, oleh output device juga. Nah, ini pengetahuan tambahan untuk kalian semuanya. Jika kamu punya alat elektronik, khususnya komputer atau laptop, nah di sini ada tips merawat hardware. Agar komputer lebih awet, maka kita juga harus merawat hardware-nya. Caranya, yang pertama, hindari makanan dan minuman, atau jangan menaruh makanan dan minuman dalam dekat-dekat komputer, takutnya tumpah ataupun terkena makanan tersebut. Itu mengundang semut atau tikus yang lainnya ya. Nah, kemudian yang kedua, sering-seringlah bersihkan dari debu secara rutin ya, dilap-lap atau dengan kain ataupun dengan koas seperti itu. Nah, ketiga, gunakan stabilizer atau UPS untuk listrik stabil. Nah, biasanya ini untuk PC atau personal komputer yang dalam rumah ataupun di lab, biasanya itu menggunakan stabilizer atau UPS khusus agar naik turunnya listrik tidak berpengaruh besar terhadap kinerja dari laptop atau komputer tersebut. Kemudian berikutnya, hindari benturan keras, terutama pada laptop ya, betul, karena kalau misalkan terbentur saja tadi, terutama kalau hard disk yang itu masih mekanik atau HDD, maka itu membuat goresan-goresan pada hard disk yang biasanya cepat rusak tuh hard disknya. Nah, kalau hard disknya rusak, tadi disebutkan sebelumnya, salah satu aja bagian hardware ini yang tidak bekerja atau tidak berfungsi, maka semuanya menjadi tidak berfungsi. Terakhir, matikan komputer dengan cara yang benar, yaitu melalui shutdown. Jangan dipaksa dimatikan secara langsung di tombolnya. Kita sudah mempelajari tentang pengertian hardware, sudah mempelajari juga tentang apa sih jenis-jenis hardware berdasarkan fungsinya, ada input, proses, output, dan storage, dan memahami juga cara kerjanya atau alur sistem kerjanya seperti apa. Dan terakhir juga, kamu sudah mempelajari tentang komponen fisik vital yang agar komputer ini bisa dapat berfungsi dengan baik ya. Baik ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, slide terakhir, ada soal-soal yang bisa kalian kerjakan agar bisa melatih pemahaman kalian. Nah, jawabannya bisa lihat kembali ke slide-slide sebelumnya. Terima kasih, sekian dari Bapak. Selamat belajar dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.